Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how's life? I hope all of you just fine and always keep your spirit up to get the lesson for the bright future. At this time, we will learn about present perfect tense. Yeah, this is the last lesson for the semester, so that you have to prepare yourself well to pass the final test for the semester. Silakan tonton dan simak videonya sampai habis ya, biar pengetahuan kalian tentang materi ini semakin lebih baik. After watching the video, don't forget to subscribe, like, comment, and share to support this channel better and better. And now, are you ready to learn? Okay guys, check it out. Oke guys, ya kita mulai dari pengertian dulu ya, pengertian present perfect tense ya. Present perfect tense ini adalah suatu tenses ya yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum satu spesifik waktu ya, waktu yang detail ya di masa lalu, tetapi masih berlanjut sampai sekarang. Jadi waktu itu belum jelas ya. Tense ini terdiri dari gabungan aspek perfect ya, satu sebelum satu spesifik di masa lampau dan bingkai waktu present masa sekarang. Ya, selain itu, tense ini juga bisa menggambarkan suatu kejadian yang dimulai dan berakhir di masa lampau, tetapi efeknya masih dirasakan sampai sekarang. Ya, lebih singkatnya, tenses ini digunakan sebagai penghubung antara masa lalu dan masa sekarang. Ya, itu adalah pengertian sekaligus kegunaan dari present perfect tense ini ya. Oke, kita lanjut di pola atau rumus present perfect tense ya. Sebelum kita ke pola detailnya ya, ini ada penjelasan singkat. Present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb ya, yaitu have atau has ya, dan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, ini untuk memperjelas ya, untuk mempermudah kalian kapan sih menggunakan have dan has itu ya. Kata kerja bantu berupa have dan has itu penggunaan bagaimana? Nah, untuk have ya, subjek yang digunakan itu adalah I, you, we, they, dan subjek jamak lainnya atau subjek yang lebih dari satu ya. Kemudian untuk kata kerja bantu yang has itu digunakan untuk pronoun he, she, dan it ya, dan kata ganti orang ketiga tunggal lainnya ya, bisa juga nama orang ya dan sebagainya. Ya, kita lanjut. Nah, ini ya masih rumus present perfect tense ya. Nah, dilihat ada tabel pertama. Tabel pertama itu pronounnya atau subjeknya ya, di situ ada I, you, they, we ya. Kata kerjanya dia menggunakan have ya. Kemudian kata kerja bantunya ya atau auxiliary verb-nya. Nah, di situ ada semacam adverb-nya ya. Itu menggunakan never, tapi nanti adverb kita bahas di belakangan nanti ya. Kemudian past participle. Past participle ini kata lain dari kata kerja bentuk ketiga ya. Kalau yang regular verb itu ditandai dengan berakhiran huruf d atau ed ya. Kemudian komplement itu tambahan. Kemudian untuk subjek she, he, it ya, seperti di awal tadi dia menggunakan auxiliary verb has ya. Kata kerjanya sama-sama bentuk ketiga ya. Nah, terus untuk tabel yang kedua ini ya dipertegas lagi atau dibagi menjadi 3 bentuk ya. Ada positif, ada negatif, dan interrogatif. Nah, untuk rumus kalimat yang positif atau affirmative ya, itu ada subjek ya, diikuti oleh auxiliary verb yaitu have atau has, tergantung subjek yang digunakan ya. Kemudian diikuti oleh verb 3 atau past participle tadi ya. Contoh kalimatnya ya, ini menggunakan subjek I ya atau auxiliary verb yang have. I have written a romantic novel ya, itu I have ya, tegasnya di situ. Kemudian untuk contoh yang kedua, she has read a magazine ya, subjeknya she, auxiliary verbnya has ya. Kata kerja ketiganya atau past participle-nya read ya. Kemudian
bentuk yang kedua itu adalah bentuk kalimat negatif. Ya, hampir sama dengan rumus yang positif, hanya bedanya ditambah not saja. Setelah auxiliary verb ya, subject plus have or has plus not plus verb 3 atau past participle. Contohnya, I have not written a romantic novel. Ya, kalau yang positif tadi I have written a romantic novel, sedangkan ini ada tambahan not-nya. Kemudian contoh yang kedua itu masih negatif, she has not read a magazine. Ya, setelah has itu diikuti dengan kata not. Ya, kemudian bentuk kalimat yang ketiga ini bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Ya, polanya atau rumusnya ya, auxiliary verb-nya ditulis duluan. Ya, have atau has, kemudian diikuti oleh subjek, diikuti oleh verb 3 atau past participle. Contoh kalimatnya ya, have I written a romantic novel? Ya, has she read a magazine? Ya, tinggal dibalik saja ya, sesuai dengan umum. Intinya dalam tenses atau rumus present perfect tense ini kita harus hafal polanya. Ya, kalau polanya ini hafal, insya Allah kalimat yang kita buat itu akan benar 100%. Ya, kita lanjut. Nah, ini ya, kita lanjut dengan kata keterangan waktu. Ya, kata keterangan waktu. Ya, di sini ada apa ya? Ada dua ya pada kalimat present perfect tense ya. Kata keterangan waktu yang sering gunakan adalah for dan since ya. For and since kita bahas satu persatu ya. For duluan ya. Digunakan untuk menunjukkan berapa lama periode waktu berlangsung ya. Jadi for ini kita artikan selama ya, bukan apa ya, bukan untuk ya seperti pada umumnya ya. Contoh kalimatnya, I have lived in New York for 5 years ya. Artinya ya, ini dibalik ya, ini ya. 5 tahun adalah berapa lama subjek I itu sudah tinggal di New York. Ini bukan artinya tapi maknanya ya. Kalau artinya, saya sudah tinggal di New York selama 5 tahun ya. Kemudian nomor 2 di situ ada since ya. Digunakan untuk menunjukkan kapan suatu periode waktu dimulai ya. Contoh kalimatnya ya, I have lived in New York since 5 years ago ya. Ini maknanya ya, makna dari kalimat tersebut. Subjek I ya, saya tadi mulai tinggal di New York sejak 5 tahun yang lalu. Kalau arti dari kalimatnya adalah saya sudah tinggal di New York sejak 5 tahun yang lalu ya. Jadi yang kita bahas cukup 2 ini saja ya, karena ciri khas dari present perfect tense itu adverb-nya for and since. Ada juga sih already ya. Ada apalagi, ada just, ada never dan sebagainya. Oke, ya setelah tadi kita membahas pengertian, rumus, kata keterangan waktu, dan sekarang kita membahas cara penggunaannya ya, how to use this tense ya. Kita telah mengetahui pengertian dan rumus present perfect tense. Untuk bisa menggunakan dan mengenalnya dengan tepat, kita juga harus memahami penggunaannya ya. Yang pertama, untuk menjelaskan ya suatu kejadian yang dimulai pada masa lampau atau past dan masih berlanjut sampai sekarang ya. Ini penjelasan lebih detailnya ya. Di awal tadi sudah ada ya pengertian dan penjelasannya atau penggunaannya, cuman dipertegas lagi biar kalian semua lebih paham ya. Contoh kalimatnya ya, we have lived in New York for 3 years ya. Kemudian contoh yang kedua, she has studied in Melbourne since 2 years ago ya. Nah, kedua kejadian tersebut dimulai pada masa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang ya. Tidak ada keterangan mereka itu sudah selesai ya. Artinya we ya dan she ya, mereka itu masih tinggal di New York ya, dan masih tinggal di Melbourne sampai saat ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mereka itu sudah tinggal di sana selama 3 tahun atau 2 tahun dan belum ada keterangan mereka itu sudah selesai atau sudah pulang. Kemudian yang kedua ya,
untuk menjelaskan kejadian yang dimulai dan berakhir di masa lampau dan efeknya atau dampaknya masih berlanjut sampai sekarang. Ya, contoh kalimatnya, I have tasted the cake Alan has lied to all of us. Ya, kedua kejadian tersebut dimulai dan berakhir di masa lampau, ya, dan efeknya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Ya, artinya subjek I masih bisa merasakan rasa kue tersebut, ya, meskipun sudah mencicipnya pada masa lalu, ya. Dan kebohongan Alan, ya, masih bisa dirasakan meskipun Alan berbohong pada masa lalu, ya. Jadi, ya, kita menggunakan present perfect tense, ya. Kemudian yang ketiga, ya, untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi berulang kali di masa lampau. Ya, contoh kalimatnya, Alex has called you 5 times. Ya, I have read the book several times. Ya, semua kejadian tersebut merupakan kejadian yang terjadi berulang kali di masa lalu dan biasanya menggunakan adverb of number, kata keterangan jumlah, ya. Di situ ada 5 times, 5 kali, several times, beberapa kali, ya. Alex telah menelponmu atau memanggil menelpon, ya, lebih tepatnya, menelponmu 5 kali, sebanyak 5 kali. Kemudian saya telah membaca buku itu beberapa kali, ya. Kemudian yang keempat, ya, untuk mengungkapkan kejadian yang baru saja terjadi, ya, atau baru saja dilakukan, ya. Contoh kalimatnya, yang pertama, my father has just gone to the office, ya. Kemudian they have just announced the winner, ya. Ayah saya baru saja berangkat ke kantor, ya. Mereka baru saja mengumumkan pemenangnya. Semua kejadian tersebut baru saja terjadi dan biasanya kata adverb just digunakan untuk tujuan ini, ya. Itu, ya, cara penggunaan dari present perfect tense. Gimana, guys? What do you think after watching the video? Do you understand it well? Yeah, I hope so. Bagi yang belum, kita akan bahas lagi di lain kesempatan, ya. So don't worry about it. I hope you will get new knowledge that make you better. Anyway, that's all for this time. Thank you for watching. See you on the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.